Sampean sebagai duta Islam, seharusnya sampean adalah menjadi orang yang Islamis apapun kegiatannya. Mohon maaf ya, saya tadi dibilang saya pengasuh pondok pesantren. Iya, tapi engkau membaca dalako bakun alako. Ngerti? Saya kalau jadi kiai ngajar bekton ngajar bekton alako. Saya dagang. Iya. Saya tukang ngedit video. Saya jadi YouTuber. Dakwah saya habis ini masuk YouTube ini. Masuk YouTube. Bukan mau ngambil bayarannya, tapi biar manfaatnya terasa sampai ke Malaysia, ke Singapura gitu loh. Tepuk tangan dah. Satu tauladan Nabi yang itu harus menjadi patokan tauladannya sampean. Kalau ini tidak terpenuhi, maka yang lain seperti tidak ada apa-apanya, yaitu tauladan Nabi yang bernama ilmu. Nabi alim apa tidak alim? Oke. Kealimannya Nabi itu disebut di dalam Al-Quran gelarnya An-Nabiyul Ummi. Ayat sampean munakun subuh biasan pada sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa An-Nabiyul Ummi wa ala alihi washabihi. Lah sifat ummi ini kalau kita kaji, ya sudah sering saya sampaikan, itu ada dua konteks makna. Tapi pada akhirnya nanti konteks ummi ini adalah bukti bahwa Nabi itu alim. Tidak hanya alim di dalam ilmu agama, tapi alim ilmu semuanya. Yaitu ummi diambil dari kata artinya apa? Bukan ibu. Jadi Nabi itu lahir di kota namanya apa? Apa? Kota apa? Mekah. Ya itu ragu-ragu. Mekah gitu. Mekah itu punya 3 nama yang masyhur. Selain Mekah, yang kedua Bakkah, pakai ba, itu masyhur di Al-Quran disebutkannya. Itu nama kedua kota Mekah. Nama ketiga itu Ummul Qura. Nah, katanya Nabi dijuluki ummi itu karena lahir di Ummul Qura. Makanya dinisbatkan ke desa maka jadi al-ummi. Kayak kamu orang Indonesia jadi al-Indonesi. Kamu jadi orang Thailand misalkan, kamu jadi at-Thailandi. Akelaan muntebak ke saya punya ngaji anak. Pola yang burlebur namain ngajian. Oh sudah. Yang kedua, pendapat yang kedua, Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai ummi. Sampai tahu artinya ummi di dalam kitab? Pernah dengar bahwa ummi itu artinya man la yaqra wa la yaktub? Pernah dengar? Tidak bisa baca, tidak bahasa tuh. Oke. Sekarang sudah, kita tidak usah bahas Nabi dulu. Saya mau tanya ke Pak Moderator, kalau painnya aman dulu. Siapalah? Dimas. Ya, Mas Dimas. Mas Dimas. Maili balik. Mas Dimas, dengarkan ini. Saya mau tanya. Misalkan saya ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kira-kira pantas tujuh ya, omong ya dan sambian. Pantas tak pantas? Tidak bisa baca tulis loh. Pantas enggak sampean menjadikan saya pimpinan? Pantas? Bapak aja kena pantas enggak? Pantas misalkan sampean punya mbak. Terus dilamar orang yang tidak bisa baca tulis, sampean gelem? Mikir 2 kali, mikir 100 kali, istikharah seumur hidup itu tarik mari. Allah yuk, tadi istikharah kita nyaman sampai itu di perawan Tuhan. Tebeki boleh neben tapi orang tak bisa baca tulis. Ya, kira-kira konteks tidak bisa baca tulis, konteks orang alim apa orang tidak alim? Pekerja alim apa tak alim? Sudah, kembali ke pembahasan yang pertama. Ngalah sampean ngocak Nabi ta'alim. Riban. Dermelah tanggung jawab. Siapa sama cak ta'alim gila? Bapak kena. Siapa yang bilang ta'alim?
Nabi itu adalah sayyidul awwalin wal akhirin, pimpinnya semua makhluk Allah yang diciptakan sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, itu Nabi yang mimpin. Mosok pimpinan alam semesta yang diciptakan oleh Allah sebagai khairul mursalin, sebagai khairul anbiya'i ajma'in, pas kau cain bodoh kan tidak bisa. Kontras. Oke, begini saya jawab ya, sebelum kamu tanya saya jawab ya. Sekarang dikit ada pertanyaan langsung mulai, itu yang kamu inginkan kan? Ya sudah, Nabi SAW memang betul al-ummi, la yaqra' wa la yaktub, tidak baca tulis, betul. Tapi dengarkan ini baik-baik. Sekarang saya mau tanya, sebelum saya membahas Nabi lagi, saya mau tanya, sampean kan sekarang ini bisa baca tulis semua toh? Saya mau tanya, untuk apa sampean bisa baca tulis? Untuk membaca, untuk belajar kan gitu. Artinya misalkan saya membaca nih, tapi saya bisa baca nih, tapi saya tidak bisa nulis. Kira-kira apa yang saya baca bisa tidak diingat lagi? Lupa kan gitu. Makanya kita menulis agar mungkin yang disampaikan oleh guru bisa dicatatkan begitu. Ya enggak? Sampean kan pelupa. Pelupa enggak namanya? Pelupa banget. Coba mulai dari Assalamualaikum sampai SD sampean ulang ucapan saya bisa. Ya, pelupa banget ya kan? Makanya ada tulisan. Bahkan ya itu pun nulisnya enggak bisa sampai semua kan begitu. Itu karena kelemahan kita. Otak kita yang lemah, kemudian kita butuh nulis. Mohon maaf, mun nulis tok keng tak temani baca. Aguna apa tak guna? Sampean nulis gitu pun 6 tahun nulis tok nang pondok mardaya kita saya tulis kebakaran. Mulai badan mulai tak serbeun. Tadi ilmu sekali aja. Ya ndak? Itu yang disebut oleh Kiai Adnan apa? Wal ilmu wa qaiduhu suturuna aja ya. Mun santri bilan nulis kena. Santri bilan nulis. Saya termasuk nulis. Itu dulu saya ketika menulis apa yang disampaikan oleh kiai, mun buku saya hilang susah, lebih daripada susah kehilangan peseh. Kenapa? Ketika ilmu masih belum tertancap dalam dada. Sampean kan iya, ketika bisa menulis, sampean menulis, kemudian tulisannya hilang, kan eman kan gitu. Tapi kalau sampean nulis, kemudian sampean baca, sampean hafalkan, bukunya sampean hilang, bisa sampean ingat lagi, artinya ilmunya sudah dalam hati. Gitu loh. Itu lemahnya kita. Nabi SAW itu untuk bisa mengingat ilmu tak perlu baca, tak perlu nulis. Ketika wahyu disampaikan kepada Nabi langsung di dalam otak dan hatinya. Tak perlu ulang 10 kali. Tak perlu ulang oleh sampean karena ulang berapa kali pakun tak nyambungan gitu. Itu Nabi tidak seperti itu. Tak perlu ada tulisan, tak perlu ada bacaan, apa yang disampaikan oleh Allah cekak dalam dada. Ini pertanda bahwa ini tingkat kecerdasan tingkat tinggi di alam semesta. Ya enggak? Sekarang pertanyaannya, saya bodoh, saya tahu nulis bi maca apa saya tahu nulis? Salbud ya. Untuk zaman sekarang saya bodoh, saya tahu nulis, bisa tahu maca, tapi konteksnya di zaman Nabi SAW, beliau tidak perlu bacaan, beliau tidak perlu tulisan, karena ilmu yang Allah ajarkan itu tidak perlu kayak perantara apa baca tulis, karena langsung dari otak ke hati Nabi, cekak, tidak pernah lupa Nabi SAW. Itu di awal kenabian.